Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Nundri Faudin di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan. Bagaimana kabarnya para mahasiswa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Adapun capaian mata kuliah kita, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktik literasi informasi. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian literasi informasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan model-model literasi informasi dan juga mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik di setiap model-model literasi informasi. Yang pertama, kita awali dengan model Big Six. Model Big Six adalah kerangka kerja yang populer dan terstruktur untuk pemecahan masalah informasi, membantu individu mendekati tugas-tugas penelitian atau masalah berbasis informasi dengan cara yang logis dan efisien. Model ini dikembangkan oleh Eisenberg dan Berkowitz dan terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama adalah text definition atau definisi tugas, yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dan masalah yang ingin diselesaikan. Dilanjutkan dengan information seeking strategis atau strategi pencarian informasi, yaitu bagaimana kita menentukan sumber informasi yang relevan dan metode pencarian yang efektif, baik itu sumber dari online atau cetak, dan strategi yang digunakan. Yang ketiga, location and access atau lokasi dan akses, yaitu menemukan sumber informasi secara fisik dan mengaksesnya. Ada 7 pilar Skonul yang bisa kita identifikasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, menentukan kebutuhan informasi dan mengenali di mana informasi tersebut dapat ditemukan. Yang kedua adalah mencakup atau scope, menemukan sumber informasi yang relevan baik secara fisik maupun digital. Yang ketiga adalah merencanakan, merancang strategi pencarian informasi secara efektif. Keempat adalah mengumpulkan, mengakses dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Adapun sumber, baik itu sumber digital, elektronik maupun sumber-sumber cetak, baik yang didapatkan dari internet maupun perpustakaan. Yang kelima ada mengevaluasi, yaitu menilai kualitas, kredibilitas, dan relevansi informasi yang ditemukan. Keenam ada mengelola informasi, yaitu proses mengatur, menyimpan, dan mengelola informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir adalah menyajikan informasi, yaitu mengkomunikasikan kembali informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Model Skonul bersifat dinamis dan tidak linier, memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model ini juga mengakui bahwa individu dapat bergerak maju dan mundur di antara pilar-pilar tersebut, serta dapat mengembangkan beberapa pilar secara bersamaan. Framework ACRL ini terdiri dari 6 kerangka kerja. Yang pertama di situ ada otoritas, itu dikonstruksi dan kontekstual. Artinya menyadari bagaimana otoritas dinilai berbeda di berbagai bidang. Konsep ini menekankan bahwa otoritas informasi tidaklah mutlak, tetapi dibangun dan kontekstual. Informasi yang dihasilkan oleh suatu sumber akan berbeda tergantung pada konteks dan tujuan pembuatnya. Yang kedua ada penciptaan informasi sebagai sebuah proses. Artinya bahwa memahami informasi telah dibuat untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai bentuk. Kerangka ini menyoroti bahwa informasi bukanlah entitas statis, melainkan hasil dari proses yang kompleks. Pemahaman tentang bagaimana informasi dibuat membantu dalam evaluasi dan penggunaan informasi secara lebih efektif. Yang ketiga adalah informasi memiliki nilai. Memahami nilai ekonomi, sosial, dan pribadi dari informasi. Konsep ini menekankan bahwa informasi memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan penggunaannya. Memahami nilai informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penggunaan informasi secara bijaksana. Yang keempat, ada penelitian sebagai penyelidikan. Melihat penelitian sebagai proses berulang yang melibatkan pertanyaan dan penemuan. Kerangka ini menekankan bahwa penelitian adalah proses penyelidikan yang berkelanjutan. Pemahaman tentang proses penelitian membantu dalam merumuskan pertanyaan,
mengumpulkan informasi, dan menganalisis temuan. Yang keenam ada pencarian strategis dan eksplorasi, yaitu mengembangkan strategi efektif untuk menemukan dan mengakses informasi. Kerangka ini menekankan bahwa pencarian informasi adalah proses yang strategis dan membutuhkan pemikiran kritis. Memahami bagaimana melakukan pencarian informasi secara efektif membantu dalam menemukan informasi yang relevan dan akurat. Jadi kalau kita lihat dari framework ACRL ini, model ini terdiri dari 8 komponen utama. Yang pertama ada identify, yaitu mengidentifikasi, menentukan topik, audiens, format, dan jenis sumber yang relevan. Kedua ada eksplorasi, yaitu mencari dan menemukan informasi yang sesuai dengan topik yang sedang dipelajari atau yang sedang ingin dicari. Yang ketiga ada seleksi, yaitu dengan memilih dan mencatat informasi yang relevan serta membuat kutipan-kutipan atau mensitasi. Yang keempat ada mengorganisasi, yaitu menyusun informasi secara logis, membedakan fakta dan opini, serta menggunakan alat bantu visual. Kelima ada menciptakan, yaitu mengelola atau mengolah informasi, menyusun dengan kata-kata sendiri dan membuat daftar pustaka. Yang keenam ada present atau mempresentasikan, menyimpulkan atau menyajikan informasi yang telah diolah. Ketujuh ada penilaian, yaitu mengevaluasi hasil kerja berdasarkan umpan balik. Kedelapan ada apply atau penerapan, menggunakan pengetahuan baru yang telah diperoleh dalam situasi yang berbeda setelah ada penelitian sebelumnya. Model ini menekankan pada pendekatan pemecahan masalah sehingga individu tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tabayun, klarifikasi, dan tadabbur, refleksi mendalam, membentuk dasar dari pendekatan ini. Yang pertama adalah iqra, yang berarti dorongan atau dukungan untuk membaca dan belajar. Yang kedua ada istilah tabayun, yaitu untuk mengklarifikasi informasi, dan tabayun ini penting untuk klarifikasi terhadap kevalidan sebuah informasi yang ingin dicari, mengcross-check kembali kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dan yang terakhir ada juga perlu memahami tentang etika informasi, yaitu tentang penggunaan informasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya mari bersama-sama kita lihat pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan perbedaan masing-masing model literasi informasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang ditinjau dari fokus utama, kelebihan, dan konteks idealnya. Misalkan contoh model Picsik. Di situ ada fokus utamanya yaitu untuk pemecahan masalah sistematis. Kelebihannya struktur jelas, mudah diikuti, dan konteks idealnya yaitu untuk pendidikan dasar dan menengah, atau untuk masyarakat umum secara luas. Artinya setiap model itu menawarkan kekuatan, keunikan untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi yang penting dan krusial, terutama di era digital saat ini. Sedangkan langkah selanjutnya yang perlu dipahami terkait perbedaan masing-masing model literasi informasi tersebut. Yang pertama adalah pilihlah dengan bijak. Dengan memilih secara bijak, pertimbangan tujuan dan audiens saat memilih model literasi informasi, kita bisa mengukur dengan jelas, melihat dengan jelas bagaimana audiens itu kita kembangkan kemampuan literasi menggunakan model-model yang memang benar-benar spesifik atau sesuai. Yang kedua adalah integrasi dan adaptasi, yaitu gabungkanlah elemen dari berbagai model atau sesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Yang ketiga ada pembelajaran berkelanjutan. Artinya literasi informasi adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan praktik dan adaptasi yang berkelanjutan. Ini sama halnya dengan penjelasan UNESCO bahwa literasi informasi ini merupakan inti dari pembelajaran sepanjang hayat. Literasi informasi memberdayakan setiap orang di semua lapisan masyarakat untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif guna mencapai tujuan pribadi, sosial, pekerjaan, dan pendidikan mereka.